Sepak bola nasional di mana ini pemirsa kemarin Piala Sudirman baru saja diselenggarakan dan Arema Kronos sukses meraih kemenangan saat menjamu Persegres Gresik United dalam laga pembuka Piala Jenderal Sudirman Senin malam. Bermain di hadapan publik sendiri, Arema menang meyakinkan dengan skor bukan 1, bukan 2 tapi 4-1. Laga perdana Piala Jenderal Sudirman yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo mempertemukan tuan rumah Arema Kronos yang menjamu Persegres Gresik United di Stadion Kanjuruhan Malang. Tuan rumah sudah membuka keunggulan mereka pada menit 26 lewat gol pemain asal Spanyol Kiko Itzak. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arema yang tidak mengendurkan serangan mereka mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti Samsul Arif di menit 64. Gresik pun sempat membalas 1 gol dan mengubah papan skor menjadi 1-2 lewat gol Randy Irwan pada menit 82. Namun Samsul Arif yang sedang on fire menambah 2 gol lagi sekaligus melengkapi hat-tricknya pada menit 89 dan babak injury time. Menang besar 4-1, Singo Edan pun kini memuncaki klasmen grup A sementara. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Terus gimana sih kelanjutannya Piala Sudirman, Wit ya? Ini juga yang menjadi pertanyaan saya, maka kita akan langsung mengkonfirmasi dengan Deputi 5 Kemenpora Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam Mbak Widya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Metro TV. Terima kasih Pak Gatot, waalaikumsalam. Pak Gatot, apa kabar ini Piala Sudirman kembali lagi memberikan sebuah harapan, semoga bukan harapan palsu ya Pak Gatot ya, kepada para pecinta ataupun insan yang memang melakukan aktivitas sepak bola di Indonesia. Bahkan ada istilah ini tarkam yang dinasionalkan. Pak Gatot, tanggapan Anda? Ya, saya kira kalau istilah tarkam dinasionalkan itu saya kira mungkin nggak enak kedengaran bagi para pemain yang ikut terlibat ya, karena mereka betul-betul membawa nama klub. Tapi anyway itu hak sah dari apa yang disampaikan oleh bagian publik. Tapi di sisi lain apa yang dilakukan dan kick off-nya sudah dilakukan langsung oleh Bapak Presiden tadi malam di Kanjuruhan Malang. Itu kami belajar dari success story kemarin yang belum lama ini di mana Bobotoh khususnya Persib sudah menang di Piala Presiden. Jadi poinnya adalah sesuai perintah Presiden, turnamen harus juga dilakukan lagi, tidak hanya berhenti di Piala Presiden dan Piala Sudirman ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali pertandingan sepak bola. Memang yang diinginkan dan sebagai chemistry-nya atau rohnya sepak bola itu adalah kompetisi, tetapi karena kompetisi belum memungkinkan dan jangan keliru yang menghentikan kompetisi juga bukan kami loh ya, gitu. Tapi oke lah, kami tidak ingin ngungkit-ungkit masa lalu. Poinnya adalah hiburan ini harus dihidupkan kembali. Hiburan, gitu, Pak. Ya. Hiburan ya. Iya. Hiburan. Jadi ini katakanlah sekali lagi merupakan apa ya, pelipur lara para pecinta sepak bola. Tapi selanjutnya seperti ini apa? Karena kan kita sudah tahu konsekuensi dari sebuah turnamen itu seasonal, begitu, hanya bersifat sementara. Ketika sudah selesai, sok atau nanti dibikin lagi, ada lagi gitu kan. Sementara kalau misalnya kompetisi sudah jelas ini ada apa ya, ada sebuah badan arbitrase olahraga nasional yang menaungi, ada badan hukumnya, lalu levelnya juga jelas, ada rankingnya. Kita bisa go internasional mewujudkan mimpi-mimpi para pecinta olahraga yang mungkin masih kecil-kecil. Sekarang bibit-bibit Indonesia memang kita sudah sangat mengetahui kualitasnya baik. Pak Gatot, seperti apa? Kami sesungguhnya pada dasarnya itu tetap membuka peluang adanya kompetisi. Karena sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu pada tanggal 27 April, kemudian diulangi lagi dalam bentuk suratnya tanggal 30 April, itu intinya meskipun ada pembekuan tapi kompetisi harus dihidupkan. Tapi kami hormati PT Liga karena PT Liga juga nggak mau, ya sudah, kami nggak ingin paksa. Tetapi at least nanti pun kami juga tetap welcome bahwa kompetisi itu harus dihidupkan kembali. Karena turnamen itu istilah Mbak Widya tadi benar, itu hanya sangat temporary, sangat situasional sekali. Gitu. Nah, karena rohnya dari FIFA itu ya di kompetisi itu sendiri Mbak Widya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong kan kita mengetahui ini beberapa minggu yang lalu FIFA datang ke Indonesia. Nah, itu sebetulnya hasilnya seperti apa? Karena informasi yang kami dapat bahwa FIFA bertemu dengan Presiden lalu juga dengan Kemenpora mengatakan bahwa mereka
buat sebuah tim kecil begitu sebagai penjembatani untuk menyelenggarakan kompetisi. Tapi di sisi lain pihak PSSI juga mengatakan, ini kita bisa putar statement dari Lanyala Mataliti, bahwa katanya mereka juga memiliki sebuah tim yang disebut dengan tim ad hoc. Yang Lanyala Mataliti mengatakan bahwa memang betul, katanya saya ditelepon Panglima TNI, tapi beliau sudah saya jelaskan kalau PSSI mau memberikan rekomendasi asalkan, sekali lagi, turnamen ini dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia. Dikonfirmasi dong Pak Gatot, sebetulnya tim kecil ini kok jadi seperti ada dualisme lagi atau Pak Gatot? Oh enggak, saya kira pertemuan dengan FIFA FC di istana negara itu berlangsung sangat friendly, sangat kondusif gitu. Bahkan baik Pak Presiden maupun delegasi dari FIFA itu memandang itu pertemuan yang sangat bermanfaat, bersahabat. Dan keluarnya adalah statement adanya tim kecil. Dan tim kecil itu hanya sebatas melakukan komunikasi dulu. Komunikasi antara pemerintah dan FIFA, karena selama ini komunikasi pemerintah dan FIFA itu buruk Mbak Widya, gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau setelah itu ada komite ad hoc, itu pun pemerintah juga sangat menghormati, kami nggak ngelarang. Bahkan kami terima kasih karena mereka sudah mengundang pemerintah. Kalau yang ingin kami sampaikan, silakan itu jalan komite ad hoc, gitu. Pemerintah belum bisa memutuskan apakah mau gabung atau tidak, sementara jalan. Dan saya dengar hari ini bahwa ada seorang tokoh nasional, Pak Agung, akan menjadi ketua komite ad hoc. Itu pun kami hargai. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah FIFA pun juga kita minta komitmennya agar tetap komit untuk menjalankan atau merespon positif adanya tim kecil yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kalau yang kedua mengenai masalah kompetisi, kami sekali lagi sangat welcome. Kompetisi itu adalah rohnya sepak bola gitu. Tetapi karena PSSI masih kegiatan olahraganya dibekukan, ya etis belum bisa dilakukan oleh PSSI itu sendiri. Tapi sekali lagi kami welcome. Memungkinkan nggak Pak Gatot, misalnya nanti kita sudah punya kompetisi yang resmi lagi seperti dulu? Oh, why not? Why not? Ya, kenapa enggak gitu. Oke, saya tunggu nanti janjinya dari Pak Gatot dan juga tentunya Menpora Imam Nahrawi untuk mewujudkan mimpi kita semua untuk kembali lagi ke kompetisi sepak bola tentunya yang sehat dengan manajemen yang juga sehat. Terima kasih Pak Gatot Dewa Broto, Deputi 5 Kemenpora. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Presiden Joko Widodo membuka turnamen Piala Sudirman 2015 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden memulai pertandingan dengan melakukan kick-off tanda pertandingan berlangsung. Panggung spektakuler dan aksi terjun payung TNI dan Polri mewarnai pembukaan Piala Sudirman di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Piala Jenaz Sudirman yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang ini dibuka Presiden Jokowi di hadapan ribuan supporter dan Aremania dengan membagikan 10 bola yang diberikan kepada 5 pemain Arema Kronus dan 5 pemain Gresik United. Presiden Jokowi mengatakan dalam Piala Sudirman ini akan memberikan semangat baru dan meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Jadwal pertandingan babak penyisian dimulai 10 November hingga 1 Desember 2015. Dilanjutkan dengan babak 48 besar 12 hingga 22 Desember di Malang dan Bali. Semifinal dilaksanakan dengan sistem home and away di masing-masing kota. Sementara untuk babak final akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 24 Januari 2016 mendatang. Didik Febrianto, kontributor Berita 1 Malang, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan 3 kapal baru milik Kementerian Perhubungan. 1 dari 3 kapal tersebut merupakan kapal khusus pengangkut ternak pertama di Indonesia. Dengan adanya kapal khusus pengangkut ternak ini diharapkan pasokan daging akan tercukupi dan harga juga dapat lebih terjangkau. 3 kapal hasil industri galangan kapal dalam negeri diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. 3 kapal milik Kementerian Perhubungan tersebut, 1 diantaranya merupakan kapal khusus pengangkut ternak. Sementara 2 lainnya merupakan kapal perintis yang beroperasi di Kepulauan Madura dan Kalimantan Tengah. Presiden berharap dengan penambahan armada tersebut perekonomian masyarakat dapat terdongkrak. Presiden juga mengatakan pada tahun depan pemerintah akan membangun 200 armada kapal baru, di mana 5 diantaranya adalah kapal khusus ternak. Kapal ternak ini akan melayani rute dari provinsi penghasil ternak nasional di wilayah Nusa Tenggara ke Pulau Jawa.
Nantinya, kapal-kapal barang dan ternak lainnya akan menghubungkan beberapa kota di pulau-pulau Indonesia. Kapal yang pertama, kapal ternak yang pertama di Indonesia. Harapan dengan kapal ini apa? Nanti akan tahun depan 5 dan akan terus kalau kurang ya tambah, kurang tambah. Jumlah armada nanti arus ternak dari provinsi ke provinsi, dari lokasi peternakan ke kota-kota yang membutuhkan. Dari Bangkalan, Madura, Agus Surahman, Metro TV. Widodo tiba-tiba berhenti dan membagi-bagikan buku kepada kerumunan warga. Pembagian buku tersebut terjadi di tengah agenda perjalanan Presiden untuk meninjau kilang minyak. Ketika melintas di wilayah Desa Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo tiba-tiba turun dari mobil. Melihat warga yang berjajar di pinggir jalan menyambut rombongannya, Presiden kemudian membagi-bagikan buku berjudul Membacalah. Warga pun antusias dan senang, terutama ibu-ibu, karena selain mendapatkan buku secara langsung dari Presiden, mereka secara bergantian berebut berjabat tangan. Dikasih apa sama Pak Presiden? Dikasih buku, Pak. Buku apa itu? Buku bacaan. Dapat berapa itu, Bu? Dapat 5, Pak. Perasaannya gimana, Bu, bisa ketemu Presiden? Kali, Pak, bisa salaman saya. Harapannya? Harapannya, Bu? Semoga BBM tambah murah, ngono. Harapan saya mudah-mudahan sembako tambah murah. Usai pembagian buku, Presiden bersama rombongannya kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI untuk meninjau kilang minyak. Dari Tuban, Jawa Timur, Imam Zuhdi, TV One mengabarkan.